Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat botanikal, selamat menjalankan yang puasa. Bagi yang puasa dan yang tidak, selamat makan ya. Dan semoga kita diberi kesehatan dan juga rezeki yang banyak, amin. Nah, di sini ini kita lagi cek-cek yang namanya lahan apukat lah ya, apukat. Yang namanya lahan apukat ini sudah berbunga ya. Nah, ini dari apukat peluang, dan juga apukat peluangnya ini sekarang sudah berbunga lagi. Kemarin ya kisaran 1 bulan kalau yang ada di sini ya, 1 bulan saat panen, udah 1 bulan sekarang sudah berbunga. Nah, kita bisa lihat bunganya yang ada di sini. Ini dari segi kegejahnya memang tidak kenal musim lah ya. Jadi untuk sahabat botanikal, kalau apukat peluang silahkan ditanam. Soalnya kalau misalnya nggak ditanam ya gimana ya, agak rugi juga gitu, karena memang pasarannya banyak orang yang suka. Nah, di sini kalau di lahan kita menggunakan sistem tumpang sari, yang mana sistem tumpang sarinya ini kita kasih yang namanya nanas, ada juga pisang ya. Kalau duriannya ini sebetulnya kalau durian ini kita sudah tanam sebelum adanya apukat. Nah, jadi kita tidak mematikan dari si durian ini ya, karena durian ini sudah berproduksi bagus, jadi nggak usah kita ganti. Nah, ini lahan kita, lahan apukat, dan lokasinya ini ya, ini tidak terlalu panas, bahkan kadang ini sinarnya itu agak kurang sedikit lah ya, tapi masih ada sinar yang masih bisa masuk ke dalam lahan kita. Nah, ini hanya untuk contoh saja, karena memang sahabat botanikal ada yang lahannya memang belum terkena sinar matahari secara full dan agak minggring lah. Jadi kayak kayak ragu mau nanam atau tidak nanam, soalnya tanamannya itu kita tanam di lokasi yang tidak terlalu panas. Nah, ini adalah contoh yang lokasi yang tidak terlalu panas dan juga masih ada cahaya yang bisa masuk. Nah, akhirnya kita tanam dengan apukat peluang ataupun apukat kendil. Nah, kita jalan-jalan aja ya di sini ya, untuk konten saja, biar untuk inspirasi juga untuk lahannya kita memang seperti ini. Nah, ini adalah apukat wina. Kalau yang ini wina yang kita ganti wina ini menjadi apukat kendil ya. Apukat kendil mempunyai ciri khas daunnya seperti ini, melebar ya, kayak gini ya. Nah, kayak gini, dan ini sambungannya sudah terlihat yang ada di sini. Jadi memang sudah diganti. Nah, ini udah besar segini, dan ini untuk batangannya memang batangan wina. Nah, ini kita lagi melakukan pengecoran untuk yang sudah disambung ya, ini kan sambung susu, kita menggunakan sambung susu, masih penggantian juga, karena memang kita mempunyai wina yang sangat banyak, tapi pasarannya memang tidak sebagus apukat yang lain, dan juga untuk kita untuk cari-cari bakul itu agak susah. Nah, jadi kita menggantinya dengan apukat kayak apukat peluang yang sudah berbunga lagi seperti ini, dan nanti kita melakukan perawatannya, itu perawatan mingguan. Tapi kalau ya misalnya apukatnya itu berbunga kayak gini terus masih kuncup, silakan disemprot dengan alika, tidak apa-apa. Kuncup itu maksudnya itu masih belum terbentuk yang namanya bunga yang jelas ya, karena memang kalau misalnya bunganya sudah agak udah kelihatan, nah itu nggak usah disemprot dulu. Nah, ya kayak gini ya. Kalau misalnya diserang oleh hama kayak gimana? Nah, kalau misalnya diserang oleh hama kayak hama ulat yang ada di atas, yang menyerang, terus di lahannya kita yang ada di sini itu hanya ada bunga, terus buah, terus ada yang menyerang. Yang menyerang itu kita semprot aja ya, tapi jangan semua lokasi loh ya, maksudnya yang terkena saja, yang lokasinya itu aja, jangan semuanya, karena kalau semuanya saat berbunga nanti tidak diserbuki oleh yang namanya hama, bukan hama ya, tidak diserbuki yang namanya ya, kayak ibaratnya serangga-serangga yang membantu penyerbukan. Nah, jadi untuk sahabat botanikal silakan untuk ditanam ya, apukat peluang. Apukat peluang, tapi gini, kita juga sesuai dengan apa yang kita alami. Kalau semisal apukat peluang itu kan sekarang berbunga, terus panennya saat musim penghujan, tapi saat musim penghujannya itu
curah hujannya tinggi. Nah, maka kalau yang lahan-lahan kayak gini yang tidak terkena sinar matahari secara langsung dan sangat banyak ya, itu akan buahnya itu di dalamnya kan ada rongga udara, yang rongga udaranya itu nanti akan terisi dengan yang namanya air. Nah, kalau misalnya lahannya atau bibitnya atau indukan itu terkena sinar matahari secara langsung dan juga cukup banyak ya, cukup banyak, itu tidak akan masalah. Nah, tapi kalau misalnya ditanam di lokasi yang kayak gini, nah kita pernah melakukan panen ya, memang kita sesuai dengan apa yang kita alami. Itu kalau misalnya kita pangkas terus buahnya itu saat musim penghujan memang sangat musimnya itu hujannya itu hampir setiap hari. Nah, itu curah hujan tinggi intinya itu. Nah, itu bisa mempengaruhi yang namanya perkembangan dari si apukat, buah apukat, dan juga isi di dalam apukatnya karena memang mempunyai rongga udara. Jadi untuk sahabat botanikal, kalau mau ditanam apukat peluang silahkan ditanam, tapi harus memperhatikan aspek yang namanya sinar matahari yang secara cukup ataupun berlebih tidak apa-apa. Nah, karena kalau misalnya itu kalau di MDPL yang rendah dan kadar airnya itu tidak terlalu banyak, kita sarankan untuk apukat peluang itu memang untuk ditanam, dikarenakan pasarannya mudah, harganya memang standar lah ya, tapi banyak orang yang suka dikarenakan dari segi kulit yang menarik daripada apukat-apukat yang lainnya. Strukturnya seperti kulit jeruk ya, strukturnya seperti kulit jeruk untuk kulitnya, hijaunya hijau agak sedikit tua, dan kalau matang itu masih mengkilau. Nah, itu menariknya itu apukat peluangnya di situ, dan produktivitas yang lumayan ya, lumayan, tidak tidak standar lah, dia standar ke atas tapi tidak terlalu ke atas banget. Jelasnya kayak aneh ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu yang jelas bisa dilihat sendiri untuk kegenjahannya yang pernah kita share, yang pernah kita alami, terus kita lakukan pendalaman juga secara bertahun-tahun kita menanam. Ternyata apukat peluang top ya. Yang kedua, Miki juga iya bagus ya, produktivitasnya bagus, tapi kita harus tahu Miki Depok atau Miki Semarang ya. Miki Semarang ya kali. Miki Depok atau Miki Semarang. Nah, kalau kita itu menganjurkannya Miki Depok ya, Miki Depok dikarenakan kegenjahannya baik ya, kegenjahannya bagus. Untuk pasarannya bagus pula. Nah, untuk sahabat botanikal silakan ya Miki Depok, jangan Miki Semarang, karena ada dua Miki nih. Soalnya terkadang sahabat botanikal salah milih Miki ya, salah pilih bibit. Pengennya Miki tapi keliru Miki Semarang ya. Miki Depok top chair ya. Dan juga ada lagi kendil. Nah, di sini ada kendil juga. Nah, kalau kendil gimana? Kenyataannya memang gini, kendil itu berbunga telat, lebih telat daripada yang lainnya, tapi juga panennya telat. Nah, tapi kalau misalnya di total itu yaitu kalau di total itu setahun ya panen 2 kali gitu, sama yang apukat-apukat yang lainnya gitu. Jadi untuk sahabat botanikal silahkan juga ditanam, nggak masalah antara apukat peluang ataupun apukat kendil. Itu kalau berbuahnya gampang itu, nah ini kan dari apukat kendil, kita tidak menggantinya dengan apukat-apukat yang lainnya, dikarenakan kita tahu produksinya, pemasarannya itu bagus banget. Buat kita bagus banget, karena untuk kalau misalnya panen raya kan harga pasti anjlok ya, harga pasti anjlok. Nah, kalau harga anjlok ya maaf, pasti karena panen raya. Nah, setelah panen raya ini, kalau kita yang pernah alami, yang paling turun harganya itu kalau untuk apukat kendil itu kisaran masih ke 20.000. Apukat peluang berapa? 18.000 paling rendah. Ini kita mengatakan yang paling rendah karena memang ada ya kayak musim panen raya. Kalau panen raya pastilah untuk produktivitas banyak, sedangkan pasar kebanjiran yang namanya apukat. Nah, itu yang paling rendah yang kita alami itu untuk apukat kendil itu masih harga 20,
dan juga untuk alpukat peluang itu 18.000 ya, kacek 2.000 lah gitu, kacek 2000-an lah gitu ya. Untuk harga tertingginya berapa? Nah, harga tertinggi ini yang kita pernah alami itu Rp25.000 yang alpukat peluang, sedangkan alpukat kendil itu mencapai Rp35.000. Tapi itu saat musim ya memang tidak panen raya, jadi agak kesulitan juga untuk produksinya ya. Nah, cukup sekian untuk sahabat botanikal, ini bisa jadi inspirasi juga. Yang namanya alpukat bisa disandingkan dengan nanas ya, yang tidak terkena sinar matahari secara langsung tapi bisa berproduksi ya. Pisang berproduksi juga padahal udah ketutup yang namanya alpukat. Nah, ini bisa jadi contoh juga, sudah jadi inspirasi juga. Nah, untuk sahabat botanikal yang belum tahu lah ya, kalau yang sudah tahu pastilah sudah pro ya. Ya, cukup sekian dari saya Irfan. Jangan lupa subscribe-nya ya. Iya, dari awal nih. Jangan lupa subscribe-nya, like, komen ya. Like yang banyak lah itu. Ya, subscribe-nya ya. Dukung kami juga ya. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.